Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan memaparkan hasil dari tugas metodologi penelitian kami. Izinkan saya untuk membuka PPT. Judul pada tugas metode ini yaitu pengendalian persediaan bahan baku dengan metode Material Requirement Planning atau MRP pada proses produksi benang di PT BCD. Disusun oleh Muhammad Surya Saputra dan juga saya sendiri, Sabrina Widianing Tias. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Surya. Baik, saya Muhammad Surya Saputra akan melanjutkan penjelasan materi dari Mbak Sabrina. Yang pertama yaitu mengenai latar belakang. PT BCD merupakan sebuah perusahaan perorangan yang bergerak di bidang industri produksi benang jahit. Akhir-akhir ini, permintaan konsumen sering tidak menentu. Fluktuasi permintaan serta permintaan konsumen yang meningkat seringkali menjadi masalah perusahaan untuk menentukan jumlah bahan baku yang dipesan. Manajemen yang baik sangat diperlukan untuk merencanakan dan mengendalikan proses produksi guna mencapai suatu proses produksi yang efektif. Untuk itu, perlu dilakukan optimalisasi terutama pada hal pengelolaan persediaan bahan baku dengan harapan agar dapat menangani masalah yang berkaitan tersebut. Selanjutnya adalah rumusan masalah. Perumusan masalah dari penelitian yang akan dibahas ini yaitu adalah yang pertama, mengenai bagaimana menentukan permintaan yang tidak menentu oleh konsumen di masa mendatang. Yang kedua yaitu tentang bagaimana cara menentukan perencanaan persediaan bahan baku yang optimal guna untuk memenuhi permintaan konsumen. Selanjutnya yaitu mengenai pembatasan masalah. Di sini pembatasan masalah yang diangkat adalah mengenai penelitian ini hanya difokuskan pada penentuan permintaan yang tidak menentu dengan metode MRP. Yang kedua, objek penelitian dilakukan hanya pada bagian produksi benang di PT BCD. Untuk tujuan penelitian ini meliputi untuk menentukan permintaan yang tidak menentu oleh konsumen di masa yang mendatang. Yang kedua adalah untuk mengetahui bagaimana perusahaan dapat menentukan perencanaan persediaan bahan baku yang optimal guna untuk memenuhi permintaan konsumen. Selanjutnya, adapun manfaat dari penelitian ini adalah yang pertama, hasil usulan diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi perusahaan untuk merencanakan persediaan bahan baku guna memenuhi kebutuhan konsumen. Yang kedua, sebagai evaluasi untuk perusahaan dalam menentukan permintaan konsumen yang tidak menentu. Berikut merupakan tinjauan pustaka yang kita ambil dari berbagai jurnal. Di sini ada 5. Yang pertama yaitu dari peneliti Wahyu Purnama Alam dengan judul Perencanaan Persediaan Bahan Baku Wajan dengan metode MRP pada perusahaan cor aluminium Bintang 2 di Kecamatan Cikoneng, Kabupaten Ciamis. Masalah yang ada dalam perusahaan ini yaitu mengenai pengelolaan perencanaan kebutuhan bahan baku di perusahaan tersebut belum maksimal karena terbatasnya persediaan bahan baku dan setiap kali ingin melakukan pemesanan bahan baku harus langsung bahan baku langsung masuk ke proses produksi. Untuk itu, metode MRP digunakan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Yang kedua yaitu penelitian yang dilakukan oleh Siti Zahrotul Uyun, Adi Indrayan, dan Retno Kurniasi dengan judul jurnal yaitu Analisis Pengendalian Persediaan Bahan Baku dengan menggunakan metode MRP. Permasalahannya yaitu pada PT ini terjadi penundaan proses produksi karena kerusakan pada bahan baku. Oleh karena itu, metode MRP digunakan sebagai solusi untuk memecahkan pada masalah tersebut. Baik, selanjutnya akan diteruskan kembali oleh Mbak Sabrina. Izinkan saya untuk melanjutkan selanjutnya yaitu tinjauan pustaka yang ketiga. Penelitinya yaitu Roberta H, Tanisri, dan juga Evan Rie.
Untuk judulnya yaitu pengendalian persediaan bahan baku roda caster menggunakan metode MRP di CV Karya Teknik Makmur. Nah, permasalahan yang ada yaitu pembuatan roda caster di perusahaan ini memiliki masalah dalam perhitungan biaya persediaan yang belum terperinci untuk setiap jenis biaya yang dikeluarkan dan jumlah persediaan bahan baku yang sering tidak sesuai dengan kebutuhan produksi, baik kekurangan ataupun kelebihan sehingga menimbulkan biaya yang cukup besar. Maka dari itu diperlukan solusi yang terbaik untuk mengoptimalkan pembuatan roda caster di perusahaan ini. Nah, untuk tinjauan pustaka yang keempat yaitu penelitinya Tri Ernita, Rico Ervil, dan Restiani Meidi pada tahun 2021 dengan judul Perencanaan Persediaan Bahan Baku dengan Metode Material Requirement Planning pada Proses Produksi Bak Mobil Truk di CV Lursa Abadi Kota Padang. Nah, permasalahannya yaitu sering terjadi pada perusahaan ini yaitu terbatasnya persediaan bahan baku yang terjadi dikarenakan tidak memiliki gudang penyimpanan, sehingga perusahaan ini harus memesan bahan baku terlebih dahulu kepada supplier dan pemesanannya masih dilakukan secara manual yang dapat menyebabkan waktu proses produksi menjadi terhambat. Nah, selanjutnya ini tinjauan pustaka yang kelima, penelitinya yaitu Nurul Chamidah dan juga T. Arya Auliandri pada tahun 2015 dengan judul Analisis Persediaan Bahan Baku Produksi Beton dengan Metode MRP pada PT Merak Jaya Beton Plant Kedung Cowek, Surabaya. Permasalahannya yaitu bahan baku beton itu berasal dari sumber daya alam yang stoknya sulit untuk diprediksi, sehingga perusahaan sering melakukan penumpukan bahan baku sehingga perusahaan mengeluarkan biaya yang sangat besar. Nah, selanjutnya landasan teori yaitu pengertian dari MRP itu sendiri, yaitu suatu prosedur logis berupa aturan keputusan dan teknik transaksi berbasis komputer yang dirancang untuk menerjemahkan jadwal induk produksi menjadi kebutuhan bersih untuk semua item. Nah, penyusunan MRP ini dilakukan secara logis dalam menerjemahkan jadwal induk produksi dari barang jadi sebagai kebutuhan bersih untuk beberapa komponen penyusunnya, sehingga MRP dapat digunakan untuk menghitung jumlah dari kebutuhan material dan juga pemenuhan kebutuhan material itu sendiri. Nah, tujuan MRP yaitu yang pertama meminimalkan persediaan, yang kedua mengurangi resiko keterlambatan produksi atau pengiriman, yang ketiga komitmen yang realistis, dan yang keempat meningkatkan efisiensi. Nah, untuk langkah penyusunan MRP ini memiliki 4 langkah utama yang harus diterapkan satu persatu pada setiap periode perencanaan pada setiap item. Yang pertama yaitu netting kebutuhan bersih, yaitu merupakan proses perhitungan untuk menetapkan jumlah kebutuhan bersih untuk setiap periode. Dan yang kedua itu ada loading yang merupakan penentuan ukuran lot atau jumlah pesanan. Yang ketiga offsetting atau rencana pemesanan, yaitu untuk menentukan saat yang tepat untuk rencana pemesanan dalam memenuhi kebutuhan bersih. Yang keempat yaitu exploding, itu merupakan proses perhitungan kebutuhan kotor untuk tingkat level yang lebih bawah dari suatu struktur produk serta didasarkan atas rencana pemesanan. Nah, selanjutnya ini adalah macam-macam peramalan yang kami sebutkan di sini itu sebagian kecilnya saja, yaitu salah satunya metode peramalan exponential smoothing dengan rumus sebagai berikut, dan yang kedua itu adalah metode kuadrat terkecil atau least squares dengan rumus Y sama dengan A0 plus A1X. Yang kedua ini adalah pengukuran kesalahan peramalan, itu ada 3, yaitu MAD atau Mean Absolute Deviation dengan rumus sebagai berikut, itu mengukur akurasi peramalan dengan merata-rata kesalahan peramalan atau nilai absolutnya. Yang kedua itu adalah MSE atau Mean Squared Error, itu merupakan alternatif dalam mengevaluasi suatu teknik peramalan dengan rumus sebagai berikut. Dan yang ketiga itu adalah MAPE atau the Mean Absolute Percentage Error, dan itu dapat dihitung dengan menggunakan kesalahan absolut pada setiap periode dibagi dengan nilai observasi yang nyata untuk periode tersebut dengan rumus sebagai berikut.
Nah, ini adalah hipotesa dan juga kerangka teoritis. Nah, kerangka teoritisnya yaitu yang pertama itu berasal dari order dari pelanggan dan kemudian akan dijadwalkan induk atau MPS yaitu Master Production Schedule. Lalu selanjutnya itu pembuatan material requirement planning berdasarkan bill of material dan juga catatan persediaan. Lalu selanjutnya itu dapat menentukan jumlah komponen. Itu dalam memproduksi suatu barang itu diperlukan perencanaan atau penyiapan komponen sesuai dengan jumlah yang diperlukan, ketepatan waktu pembuatan komponen juga diperlukan dalam suatu perencanaan. Nah, ini metode penelitian pada penelitian ini, yaitu yang pertama itu ada metode observasi yang dilakukan dengan cara mengamati dan memperhatikan secara langsung, dan yang kedua itu metode wawancara kepada narasumber yang telah berpengalaman dalam bidangnya, yang terutama pada bagian produksi atau PPIC pada suatu perusahaan atau perusahaan BCD. Nah, ini selanjutnya itu melakukan pengumpulan data, pengolahan data. Nah, ini untuk daftar pustaka pada penelitian kami. Sekian pemaparan tugas metodologi penelitian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.